Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya teman-teman televisi UMKM, baik yang ada di rumah maupun yang ada di website kita pada malam hari ini sedang nonton di televisi umkm.com ataupun di channel YouTube kita televisi UMKM. Nah teman-teman, tadi kita sudah banyak bincang, sudah kedatangan tamu semuanya dari komunitas, dari UMKM juga, berangkat dari UMKM semua. Nah pada hari ini saya juga kedatangan tamu spesial yang tidak asing lagi dengan produknya. Siapa yang tidak kenal beliau? Pasti dong, kalau ingat sambal pasti ingat Hajalina, karena nama sambalnya langsung nih, sambal Hajalina. Ya, Oke. betul. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Selamat Oke. sore. Oke, semoga semangat terus dan Amin. insya Allah ini beliau kebanjiran order terus nih karena produksi terus nih, sepertinya lagi capek, ngantuk, habis begadang ceritanya, habis ngerjain orderan. Ini suhunya dunia persambalan gitu. Baik, cikal bakalnya pertamanya sambal ya? Sebetulnya saya tuh dulunya justru bebek Bebek. goreng. Oh, bebek Iya. goreng. Awalnya Iya. bebek goreng nih. Kemudian sambalnya tuh banyak yang beli, terus saya Mm-mm. pikir kenapa nggak ditempatin aja dikemas Oh gitu, Ya, akhirnya, berangkat inovasi dari sendiri ya. ya. Kemudian ya saya kemas. Memang ya pertama punya perizinan adalah sambal. Jadi kita brandnya pertama tuh sambal Haji. Sambal, oke. Iya. Untuk sambalnya sendiri nih udah kemana-mana loh teman-teman. Dan yang paling laris itu sambal apa Ibu? Kebetulan saya tidak banyak ya, sambalnya hanya 4 macam. Oke. Sebetulnya dulu Mm-mm. banyak, cuman kita ambil yang favorit aja. Oke, satu sambal Sambal apa? kecombrang, Sambal kecombrang. kemudian sambal bawang ekstra pedas, sambal daging bebek, jadi di dalamnya ada daging bebeknya, kemudian sambal ikan tuna. Sambal ikan tuna. Jadi teman-teman pecinta sambal Hajalina pasti hafal. Oke, ada sambal kecombrang, sambal bawang, sambal bebek, dan sambal ikan tuna. Ikan tuna. Oh, ikan tuna. Dan menariknya adalah packagingnya benar-benar sudah aman nih teman-teman. Nih, tuh Ya. udah. Ini bisa dibuka kan? Oh, Ya. gitu. Tuh. Dalamnya Lebih udah aman aman. dari yang kemasan botol ini. Mm-mm. Tidak bocor. Kalau yang masih pakai itu kemungkinan ketimpah-timpah tuh bocor. Kalau ini insya Allah udah aman. Oke, ini udah pakai mesin ya Ibu? Sudah pakai mesin. Oke, Ibu boleh cerita dong pengalamannya seperti apa, terus udah kemana-mana, supaya bisa ini ketularan suksesnya, amin. Ketularan juga nih orderannya yang banjir, bisa masuk kemana-mana Iya. gitu. Triknya gimana sih gitu? Sebetulnya dulu saya memang saya tuh senang jualan ya, saya tuh aslinya PDG ya, Mm-mm. pedagang. Oh iya. Jadi selepas saya keluar dari kerjaan itu karena terpaksa, karena harus ikut suami dinas keluar kota, saya keluar dari kerjaan, kemudian saya mengembangkan hobi saya dari menjualan apa saja saya jual, yang penting saya dapat uang. Kebetulan market saya bagus. Jadi ya udah jualan apapun saya jual waktu itu. Oke sih. Tapi pada saat saya sempat punya pabrik sendal sampai sudah ada di seluruh Indonesia ya waktu itu sendalnya. Karyawan saya udah punya pabrik lah ya, tapi karena memang waktu itu saya bosenan orangnya, jadi saya tinggal. Akhirnya menjelang suami pensiun, oh berarti saya harus punya usaha yang bisa saya tinggalkan, atau saya yang punya usaha sendiri yang bisa saya juga wariskan ke anak saya. Oke. Atau menantu saya atau Warisan siapa keluarga ya. gitu ya. Oke. Akhirnya saya lari ke kuliner. Kenapa saya kuliner? Karena saya pikir gini, saya juga sempat punya butik ya di daerah Kemang. Tapi itu juga hanya berapa tahun. Akhirnya kan lama-lama baju itu, fashion itu kan tiap minggu berubah. Oke. Jadi akhirnya stok saya numpuk. Akhirnya saya tutup aja, saya obral. Akhirnya saya pikir apa ya gitu. Padahal background saya adalah farmasi. Akhirnya saya larinya ke sambal. Ke bebek dulu ya. Tapi ada hubungannya dengan nutrisi kali ya. Oke, dengan nutrisinya gitu kan. Oke, toh ini farmasi larinya ke sambal loh teman-teman. Ini luar biasa, artinya pengalaman. Itu pengalaman jadi guru yang luar biasa. Harusnya ngulek obat jadi ngulek sambal. Iya gitu. Ini pengalaman jadi guru yang luar biasa. Beliau sudah banyak menjalani bisnis mulai dari fashion juga ya. Fashion, ada sendal, tadi punya pabrik Banyak saya sendiri. umroh, peternakan, Tuh perkebunan. kan. Itu Jadi, saya lakukan dulu. sekarang Cuman seneng aja. Nyantolnya
di kuliner. Di kuliner, dapat Iya. feel-nya di kuliner, luar biasa. Oke, lanjut, gimana lagi nih? Jadi saya kuliner itu makin yakin harus ke kuliner itu justru saya setelah pindah ke Tangerang Selatan. Oke, sip. Saya ketemu dengan UKM gila loh, produknya bagus-bagus banget gitu ya. Mereka sudah punya cantik, kemasannya, rasanya enak. Terus saya bilang, aduh saya UKM baru nih gitu. Akhirnya saya sih berkenalan lah dengan dinas-dinas terkait. Kalau saya tuh memang saya punya sambal nih waktu tinggal di Jakarta juga masih saya punya sambal, tapi saya belum punya legalitas. Ternyata kalau kita punya produk itu harus punya legalitas. Oke, luar Ya, biasa. Ini harus. kunci Ya. benar buat teman-teman Untuk di rumah. kepercayaan Oke. konsumen. Ya. Jadi beruntung sekali saya pindah ke Tangerang Selatan dalam waktu 2-3 bulan itu saya udah dapat pas saat itu tuh ada perizinan gratis ya dari dinas dari pemerintahan Tangsel untuk halal dan PIRT. Kemudian saya mengurusnya, ini juga melalui tahapan lah, desainnya dari ini seperti apa gitu. Semua juga proses gitu. Sampai mungkin waktu itu ada kurasi untuk produk dibawa ke HOI, House of Indonesia di Bremen. Nah, Sudah saya keluar. Plus dong. Mantap, luar saya biasa. waktu itu kan UKM baru ya, Iya, tapi saya terpilih. Oh ya, aku harus jadi UKM beneran, dan saya bangga banget jadi UKM. Oh ya dong, harus bangga. Nah dari situ karena saya memang awalnya tinggal di Jakarta, memang saya lebih banyak mainnya di Jakarta dengan ketemu UKM di Jakarta gitu, yang saya juga merapat ke kementerian. Akhirnya banyaklah kesempatan saya bisa ikut event-event nasional dan internasional. Oke, luar biasa. Ya, dari pemerintahan Siapa sih yang nggak langsung. tahu sambal Hajalina gitu? Ini udah ke Moskow juga kalau nggak salah ya. Sudah, kita dekat ada waktu itu ada agen di Paris, di Canberra, banyak lah. Tuh, mantep kan, luar biasa. Ini udah cicipin kecombrangnya Indonesia, karena di luar sana nggak ada kecombrang Iya, gitu. ternyata mereka suka loh. Oh, Karena dia mantap. mirip tom yum. Tom yum itu kan khasnya Thailand ya. Oh, oke, Mereka ha. tuh kan mulai banyak ke Thailand ya, dibilang ini makanan Thailand ya. Bukan, sebenarnya ini Indonesia. Oh, ya Mereka dong. suka ternyata. Oke, Iya. selain sambal, saya mau bicara sambal lagi nih. Ini tahan awetnya nih berapa lama? Itu tahannya saya tanpa pengawet itu bisa 6 bulan. Bisa 6 Tapi bulan. kalau saya untuk konsumen luar negeri, misalnya di sana untuk dijual lagi, walaupun saya memang belum ekspor secara Iya, besar-besaran, tapi adalah saya rutin ada beberapa negara yang kebetulan orang Indonesia yang ngambil ke saya sambelnya. Nah itu saya kasih pengawet karena saya takut juga ya. Iya. Tapi ada juga yang dia bilang nggak usah pakai pengawet, ya sudah nggak apa-apa. Sebetulnya pengawet itu nggak masalah, kok Nggak boleh masalah. kok. Ada asal kadarnya kalau sesuai dengan kadarnya. nah itu yang kadang-kadang teman-teman menyebutkan di label tuh tanpa pengawet. Sebetulnya itu nggak boleh. Pengawet itu boleh kok. Iya, boleh. Dia- Tidak dilarang Oke, gitu. karena ada kadarnya yang sesuai Iya, penggunaannya, betul. dan juga bisa diserap oleh tubuh Iya. dan melalui pencernaan. Iya, gitu. itu pokoknya aman lah sesuai Aman dengan ya, pengawet yang standarnya. Karena saya juga sering sekali ikut pelatihan ya. Saya waktu itu tahun pertama, tahun kedua tuh kenyang banget pelatihan dari di Tangsel maupun di Jakarta Itu harus ya. Iya. Jadi saat sekarang mungkin saya tidak terlalu banyak ikut pelatihan, malah saya pengen menyalurkan kemampuan saya untuk teman-teman gitu Oke. ya. Jadi saya pengen sekali teman-teman juga, ayo kita berbagi sama-sama ilmu. Saya ada ilmu, ada rumah produksi saya, kalau memang mau main hayo gitu. Oke. Dan di sini juga ada bebek ini, teman-teman. Iya. Bebek box Mas Mas Yogi. Ini kenapa dinamakan bebek box Mas Yogi gitu? Nah ini dia, waktu itu kan ya saya bilang ya masih galau gitu ya, aduh ini Iya. apa namanya. Sebenarnya ini bebek ini saya mewariskan ke anak saya. Anak saya waktu itu kuliah. Mas Yogi anak Mas Yogi ini yang bungsu, Yang karena yang bungsu. 1, 2 memang nggak ada minat sama sekali. nggak ada feel-nya. Ya, saya bilang kamu sambil nunggu kuliah itu kamu saya bikinin warung. Terus biar merasa memiliki, akhirnya pakai nama dia. Oh iya. Tapi ternyata memang tidak mau. Tapi sudah Tapi udah kemana-mana, orang udah pada tahu bebek box Mas Yogi itu gitu. Ini yang ayam. Ini bebek yang ini ya, potong 4 ya. potong 4 Yang tinggal berat. digoreng. Nah, kita seperti maduraannya ada kaldunya, jadi Oh, kaldunya gitu. itu untuk dicampur ke nasi. Oke. Jadi kita sekarang awalnya dari satu macam bebek, akhirnya sekarang ada burung puyuh, ayam mantap, kampung. inovasi ya. Iya. Nah ini untuk menyambut bulan puasa, bulan Ramadan ini saya akan launching sebanyak 8 produk lagi. Oh, Itu mantap. untuk memanjakan ibu-ibu yang rebahan, ibu-ibu rebahan ya. Oke. Yang malas masak. Yang malas masak selama yang hobinya rebahan, silakan. Ini ada tinggal
tinggal goreng-goreng, tinggal cocol sambelnya. Aduh, mantep bener, luar biasa. Biasanya kan males masak ya, kalau sahur itu kan tinggal ngangetin. Nah, itu saya udah siapkan 8 produk. Oke. Ini ngambil bebeknya yang di mana, Bu? Masih di Tangsel atau udah jauh, masih jauh? Saya ngambil yang dekat di Tangsel aja, bukan Tangsel sekitar ya, Depok atau Bogor ya, karena saya pengen bebek atau ayam saya tuh begitu di malam pagi dipotong saya masak langsung. Oke, langsung. Jadi saya nggak mau yang udah beku. Oke, yang udah jangan yang frozen gitu ya. Iya, jadi masih dipotong subuh dan itu. Oh, Kebetulan banyak sih di sini supplier yang besar-besar yang kalau misalnya saya perlu untuk besok pun hari ini telepon, besok udah ini. Jadi saya udah banyak supplier yang kapasitasnya udah besar. Oke, ini yang 1 ekor potong 4, Ya. berat yang kurang lebih 500. Sebetulnya 500 itu hanya tulisan. Nah, ini kadang-kadang Iya. teman-teman ini ya. Dia nulis 800 apa ternyata 500 itu kan nanti bisa dituntut penipuan. Saya lebih baik 500 padahal itu kenyataannya bisa 700, 750. Iya, lebih soalnya. Iya. Ini lebih. Ini bandrol harganya berapa nih, Bu? Yang segini. Itu 125 cukup mahal ya. Oh, 125 bebek memang mahal, Ibu. Ya, tapi pada saat saya bikin 125 pun banyak yang aduh Ibu mahal banget. Sementara ada teman-teman yang jualan cuma 80, 85, saya bilang nggak apa-apa. Pasti ada konsumennya kok. Oke. Dan saya itu yakin. Dan ini udah komplit, Iya. udah ada kaldu dan udah ada sambelnya gitu, sambel mantep, tinggal cocol, tinggal goreng. Aduh, ini untuk kaum rebahan dan anak kos-kosan gitu. Oke, terima kasih Ibu Iya, sudah sama-sama. hadir di sini. Dan ini teman-teman, siapa yang tidak tahu dengan sambal Hajalina yang packagingnya sudah sangat eye-catching sekali, dan bebek box Mas Yoginya udah luar biasa, udah kemana-mana juga. Dan juga insya Allah nih kita yang masih di bawah, ayo dong semangat. Masa nggak mau naik kelas? Ini sudah ada suhunya di sini, udah memberikan contoh bahwa yang pertama produk kita kalau mau naik kelas adalah legalitasnya. Jadi urus perizinan. Konsisten juga dengan ya. rasa ya Mbak ya. Oh, konsisten dengan rasa tuh. Tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Pada saat sekarang di order udah lain dengan rasa yang kemarin. Oh gitu, berarti harus punya catatan dong. Ininya sekian, garamnya juga ya pasti ya kayak Harus gitu. ada SOP. Oh, harus ada SOP. Itu mantep pokoknya, ini sudah suhu banget deh pokoknya. Ayo dong teman-teman, kita naik kelas, urus semua perizinan dan legalitas kita supaya bisa ikut nih ke teman-teman UKM yang udah pada naik kelas ya. Udah kemana-mana produknya, masa kita di sini aja ya dong, walaupun Bisa. iya harus bisa. Tuh. Oke, mantep. Luar biasa nih dapat suntikan kita teman-teman UKM. Ayo maju dengan produk-produknya dan juga harus pede, harus bisa. Karena kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi dong yang akan mengubahnya. Betul. Terima kasih Bu Hajalina sudah hadir di Sama-sama, sini terima kasih. dengan bebek box Box Mas Yoginya dengan sambal Hajalinanya luar biasa. Semoga makin berkah, makin laris dan makin ekspornya mantap ini. Amin. Terima kasih. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di Bincang UMKM kita selanjutnya. Sampai ketemu lagi di episode yang luar biasa dengan beragam kuliner-kuliner yang mantap-mantap. Saya Dina Cobek, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.